ketemu lagi dengan saya, ya. Bosan nggak sih ngeliatin saya? Lu lagi ya. Bener, belum lama saya di sini. Sekarang ketemu lagi dengan Ibu ya. Ibu selalu tersenyum. Puji nama Tuhan, saya juga senang ya ada di tempat ini. Terima kasih bagi panitia, ketua panitia, terlebih lagi Manigem yang percayakan saya berdiri di tempat ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Seperti saya kaget waktu saya dikasih tahu gitu ya. Bugem yang bicara, aduh mami, emang ada yang lain gitu ya. Saya bosan karena awal pertengahan bulan kemarin saya di sini gitu ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita dipercayakan bisa, tidak bisa, kita harus berkata bisa gitu ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya lupa, kita berdoa. Karena saya kemarin waktu terakhir saya khotbah di sini, saking seru di depan, sampai saya langsung difirman gitu ya. Aduh, sampai rumah saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kenapa saya lupa berdoa? Saking udah seru, jadi udah langsung aja gitu ya. Jadi sebelum kita lupa, mari kita berdoa. Tadi udah berdoa ya. Kenapa jadi lupa lagi ya, mau berdoa lagi? Saking apa? Saking teringat yang kemarin. Puji nama Tuhan. Saya dipercayakan sekali lagi tema kemarin kata ketua di tempat ini, temanya adalah follow me gitu ya. Follow me tahu dong artinya semua ibu-ibu? Tahu ibu-ibu? Jangan yang muda. Ibu-ibu lansia. Tahu nggak follow me? Ikut aku ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama baca Matius 4 ayat 19. Sudah ketemu, boleh buka handphonenya, handphone suci, Alkitab suci, iPad suci, boleh semua ya. Yuk, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Di sini dikatakan mari ikut aku, follow me ya. Kalau di sini Tuhan berkata mari, ini adalah ajakan ya. Ajakan mari Ibu, mari Ibu Sarah. Kalau sudah mari itu namanya ajakan, bukan penawaran ya. Kalau penawaran, Bu Sarah mau nggak? Itu penawaran. Kalau Bu Sarah, mari Bu Sarah, itu adalah ajakan ya. Jadi kalau Yesus sudah ajak kita, mari anak-anakku datanglah kepadaku, kita harus berkata apa? Iya Tuhan ya. Iya Tuhan atau siap kata Bapak di belakang gitu ya. Ikutlah aku ajakan yang harus kita taati, yang harus kita responi ya. Kalau ikutlah aku, kalau Tuhan yang mengajak kita, ikutlah aku, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau saya yang mengajak ibu-ibu, yuk ikut saya, ibu-ibu boleh tak percaya sama saya. Nanti Bu Lili bawa saya kemana ya? Nanti Bu Lili ajak saya pergi, ternyata ditinggal saya. Tapi kalau Yesus mengajak kita, ikutlah aku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita, dan Tuhan selalu menuntun dan memegang tangan kita. Itu kalau Tuhan Yesus ya. Tapi kalau manusia yang mengajak kita, bisa aja manusia itu adalah membohongi kita ya. Jadi kalau Tuhan bilang mari ikutlah aku, itu satu perintah ya yang Tuhan mau Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Karena hari ini adalah Natal Komunita. Jadi kebiasaan di gereja ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak yang nggak usah dihitung hari ini ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah dihitung hari ini. Jadi ibu. Kalau Tuhan sudah bilang, mari ikut aku, ya, kita harus respon cepat. Ayo, yuk, ya. Jadi jangan sampai, Bu A, yuk ibadah. Saya sibuk. Bu B, yuk ibadah. Cucu saya nggak dijaga. Bu C, ayo ibadah. Aduh,
pergi dengan alasan apapun. Ini kebanyakan manusia memang seperti itu ya. Banyak sekali alasannya. Tapi kalau Tuhan sudah beralasan dengan kita, wah kita pasti minta ampun sama Tuhan. Ya. Kata Tuhan, kita baca Matius 16 ayat 24. Coba Bu Sarah bacain. Matius 16 ayat Matius 16 ayat 24b. Matius 16 ayat 24b, firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, kita harus menyangkal diri mengikut Tuhan. Pikul salib. Wah, pikul salib susah gak sih? Berat. Ikut Tuhan itu memang nggak gampang-gampang ya. Ikut Tuhan, ya ini nggak boleh, ya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada anak-anak bilang begini, terus bolehnya apa dong? Nah, jadi kita manusia juga banyak seperti itu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu sebolehnya apa dong? Maunya kita manusia bebas, ya. Berzina iya, selingkuh iya. Itu di luar ya, bukan di sini ya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Nanti pulang saya dicegat kali. Maksudnya manusia, tapi manusia bukan di sini, di luar sana. Karena kenapa? Enak, ya. Jadi banyak orang seperti itu. Tapi Tuhan bilang kalau kita mau ngikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri, ya. Pikul salib itu memang berat. Salib kita lihat aja. Ketika Yesus pikul salib, tersohor dia, ya. Tapi Tuhan janji, kalau ikut dia, salib yang kita pikul itu adalah ringan, gitu ya. Amin ya. Ringan. Karena kenapa? Tuhan sudah memikul buat kita. Jadi nggak usah kita lagi yang memikul, gitu lah. Tapi banyak orang punya pikiran, ya pikul salib nggak susah deh, susah itu bang. Itu Tuhan banyak nggak bolehnya. Sedangkan aku pengen bebas, suka aku mau kemana? Itu manusia, kebanyakan manusia ya. Yohanes 12 ayat 26a berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya dimanapun kita berada, Yesus itu harus dijunjung tinggi Bapak Ibu. Ya. Dimanapun, utamakan Yesus itu dalam hidup kita. Jangan di luar gereja, lah Yesus nanti dulu, yang ada ini dulu ya. Sekarang orang Kristen banyak gak orang Kristen masih main tupok? Tahu tupok gak? Judi. Di sini ada yang main judi? Gak ada. Gak ada ya? Puji Tuhan. Saya kalau nggak lihat mas ya puji Tuhan. Tapi Tuhan bisa melihat loh. Kadang-kadang, ya kan? Banyak orang berkata, iseng deh nggak apa-apa. Ini kan nggak main duit, ya kan? Nggak main duit, iseng aja. Banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak melihat kita. Gembala melihat kita takut dilihatin gembala. Rekan kita seibadah kita malu kalau dilihat. Tapi kita nggak malu sama Tuhan. Padahal gembala boleh aja tidak melihat, apalagi gembala Mami Gem. Sudah di Kelapa Gading yang ada di sini, emang Mami Gem 24 jam ngeliatin enggak ya Mami ya? Enggak. Tapi sadarlah ibu-ibu, yang melihat kita setiap hari adalah Yesus, ya. Jadi jangan pernah kita bohongin Yesus dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 12b, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, ya. Akulah terang, kata Tuhan. Barang siapa mengikuti aku tidak akan tinggal dalam kegelapan. Di luar Tuhan kita adalah anak-anak gelap, ya. Tidak ada terang, karena terang itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita adalah gelap. Kalau gelap kira-kira kita bisa pegang apa? Gak bisa ya? Yang ada kita tabrak-tabrak. Benar gak sih? Tapi bersama Yesus kita tidak akan tabrakan. Kita pasti
lihat terang itu bersama dengan Tuhan. Terkecuali kalau kita melepaskan tangan kita dari Tuhan, itu gelap ada dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Banyak orang, kita lihat nih, di penjara. Saya pernah melayani di penjara. Di penjara itu Bapak Ibu, bukan semuanya itu yang namanya tono gitu ya. Tahu nggak di penjara namanya? Yohanes, Markus, Filipus, semua nama di Alkitab ada di penjara. Beneran. Saya waktu pelayanan di penjara saya tantang mereka. Saya mau tanya, di sini ada nama Markus? Ada, katanya. Belakang bunyinya ya. Ada nama Yohanes? Ada, di depan. Ada nama Filipus lagi? Ada. Coba. Saya kenapa kalian ada di sini? Pada janji Tuhan terang ada di bersama dengan Dia. Kenapa kalian ada di dalam kegelapan? Pada gitu. Kenapa? Karena itu lepas dari tangan Tuhan. Suka-suka aku mau kemana? Jadilah mereka sama dengan yang lain. Ibu-ibu, kita punya anak semua ya. Doakan anak-anak mantu. Jangan sampai anak-anak kita tidak terlepas dari tangan Tuhan. Karena kita tahu banget kita ini kemampuan kita berdoa buat anak-anak kita berapa lama sih? Berapa jam sih? Gak bisa loh kita berdoa satu hari 24 jam, betul gak sih? Ada gak sini ibu-ibu doa satu hari 24 jam buat anak cucunya? Ada gak? Gak ada. Ketika doa pagi kita sebut semuanya ya. Ketika doa siang mungkin satu hari 3 kali seperti Daniel ya. Satu hari 3 kali kita sebutkan semua anak cucu kita. Ketika doa malam kita sebutkan. Tapi bukan 24 jam itu. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu. Doakan anak-anakmu karena kalau sudah lepas dari tangan Tuhan, nah itu tadi. Penjara itu penuh dengan nama anak-anak Tuhan. Saya malu, beneran saya malu. Saya bilang kenapa kalian bisa ada di penjara? Saya malu dengarnya. Nama saya aja malu, apalagi Yesus. Benar gak sih? Karena kenapa? Karena kita lepas dari tangan Tuhan. Kita gak peduli dengan tangan Tuhan. Akhirnya gelap yang kita alami. Kalau kita gelap itu, kita gak tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kalau kegelapan. Tapi Tuhan menawarkan kita, follow me, ikutin aku, kata Tuhan. Kalau kamu ikutin aku, kamu gak akan salah langkah. Kalau kamu ikutin aku, kamu gak akan salah jalan. Akulah jalan kebenaran. Itu loh. Akulah terang hidup. Itu. Jadi jangan pernah coba lepas tangan kita dari Tuhan. Di luar Tuhan binasa ibu-ibu. Di luar Tuhan itu binasa. Kita tahu, kalau kita menjadi berkat dia saksi, ketika kita bicara dengan banyak orang, kita saksikan bagi mereka. Kadang-kadang lebih gampang bawa orang ke gereja, apa lebih gampang bawa orang ke pesta? Ke pesta. Cuma satu yang jawab. Ibu-ibu, kalau diajak ibadah kaum wanita di tempat ini nih, wanita terpuji gitu ya. Apa lebih enak kalau diundang ke pesta? No, Sedayu itu ada resto ya, ada tempat gedung orang nikah. Lebih enak di mana? Ibadah ke pesta, benar. Karena saya tantang lalu bilang ibadah. Padahal setelah saya datang ibadah di korban di sini terakhir dikit lah orangnya. Kemana? Kok sekarang penuh? Jangan ibu-ibu ya. Timbul tenggelam. Nanti Tuhan gak kenal kita, timbul tenggelam. Kalau Natal penuh, kenapa? Kok kali akhir ibadah komunitas gak ada orang? Pada kemana? Dengan alasan apa sibuk? Jaga cucu, jaga anak. Itu kebanyakan kita seperti itu. Kan di sana di luar ya. Di sini mah manis-manis ya, dia pada cantik-cantik ya. Udah pakai baju Natal gitu loh ya. Itu, jadi jangan sampai kita terlepas dari tangan Tuhan tadi ya. Banyaklah berdoa karena kita tahu banget kita banyak berdoa, banyak berkat. Siapa yang mau berkat? Amin. Nggak semua. Berarti Bu Sarah yang kencang yang mau, yang lain mau. Siapa mau berkat? Amin. Kalau mau berkat banyak berkat.
kebanyakan ya, sekali lagi di luar banyak banget. Kalau ngajak ke pesta sama ngajak ibadah lebih gampang ngajak pesta. Coba kalau diundang ke pesta, ya kan, pernikahan, ulang tahun, intinya makan, pasti penuh, apalagi babungkus. Bener nggak sih, di sini suka nggak babungkus? Saya sejujurnya saya bilang sama jemaat ya, jangan pernah kalian babungkus. Saya paling nggak suka ngeliatin orang babungkus. Kenapa? Tuhan bilang makan sekenyangnya di sini, kita kenyang. Jangan lagi pengen babungkus buat nenek moyang kita di rumah, buat anak kita di rumah. Itu nggak penting, jangan Bapak Ibu-ibu. Kita harus punya nyali memberi, bukan nyali kita meminta-minta, apalagi babungkus. Memberi enggak, babungkus iya. Malu sama siapa? Malu sama Tuhan. Terserah deh, kalau kamu dan saya lagi juga apa-apa ya nih. Ya, beneran. Kalau Tuhan sudah kita suruh kita ngomong, kita ngomong ya. Tapi kalau karena saya ngomong keras, kata Jenny, Bugem besok saya nggak ngundang lagi deh. Bugem udah buat mereka lagi kapok ibadah. Terserah, saya nggak takut ya. Karena kita ngomong apa adanya, itulah manusia, ya. Kebanyakan orang itu kalau makan nomor satu, kalau ibadah tak dulu. Amin. Yang amin itu tandanya loh. Ya, jadi ayat ini menjelaskan syarat-syarat kita adalah mengikuti Yesus, ikut salib dan selalu berjalan bersama Dia. Ya. Kalau berjalan, kalau sama suami memang sih jangan berjalan dengan suami orang, jangan berjalan dengan istri orang, Bapak ya, jangan. Tapi berjalan bersama Yesus ya, amin. Tapi kalau ada suami bersama suami berjalan bersama Yesus. Yang jelas jangan berjalan dengan tetangga kita yang bukan kata orang Muslim muhrimnya, ya. Jadi jangan kita berjalan yang bukan muhrimnya gitu loh ya. Markus 1 ayat 17, Bu Sarah, baca kenceng-kenceng Bu Sarah. Ini ayat yang seperti yang tadi. Markus 1 ayat 17. Firman Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Amin. Ikut Yesus, kita harus menjadi penjala manusia ya. Penjala manusia itu siapa aja kita saksikan aja. Ketika kita bersaksi, kita nggak lihat hari ini dia bertobat. Saya pernah ada, saya dulu kan saya cinta mula-mula kepada Tuhan. Saya suka banget karena siapapun dia, saya saksikan Yesus itu begitu dahsyat, bukan tadi sekarang enggak ya. Tapi saya suka banget gitu. Ketika saya saksikan dia waktu itu dia masih merokok ya, masih merokok. Di mana merokok? Ya entar aja Cimili, entar aja. Ini belum. Ketika dia mulai sakit, dia terima Yesus. Saya yang kaget. Karena kenapa? Dia bilang gini, Cik, terima kasih. Sekarang saya sudah terima Yesus. Wah, kapan gitu ya? Dia bilang, udah barusan aja. Tapi setelah dia sakit. Nah itu loh ibu-ibu, kalau terima Yesus jangan sampai kita sakit dulu baru mau terima Yesus. Kita udah ada telat ya. Kalau udah sakit itu loh, kita kan udah ngapain lagi. Terima Yesus, apalagi melayani Yesus, jangan sampai kita telat waktunya. Kalau Tuhan bilang datang, mari ikut aku, datang, ya Tuhan, siap, aku datang. Itu yang Tuhan mau ya dalam hidup kita. Jadi siap Tuhan, aku mau melayani Tuhan.